Terhampar indah dari Selat Malaka menuju Laut Natuna, inilah Provinsi Kepulauan Riau. Dikenal sebagai provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, Kepulauan Riau memiliki keindahan alam yang mempesona. Memiliki dua kota yaitu Batam dan Tanjung Pinang, serta 5 kabupaten, Kepulauan Riau layak dikunjungi. Semua objek wisata andalan ada di Kepulauan Riau, dari wisata bahari seperti pulau, pantai, dan alam bawah laut, hingga wisata sejarah dan budaya. Yang tidak kalah istimewa, Kepulauan Riau juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Singapura. Dengan jarak tempuh 1 hingga 2 jam saja, warga negara Singapura bisa tiba di Kepulauan Riau. Selain memiliki potensi wisata yang indah, Kepulauan Riau juga dikenal memiliki potensi pertambangan berupa batuan dan logam yang melimpah. Selain potensi pertambangan, sebagai provinsi dengan 96% berupa lautan, potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau juga tentunya tidak kalah besar. Dengan semua potensi kekayaan alam yang dimiliki, peluang para investor untuk berinvestasi di Kepulauan Riau tentunya sangat menggiurkan. Memiliki moto berpancang amanah bersawit marwah, pemerintah dan seluruh masyarakat di Kepulauan Riau terus bahu-membahu membangun daerahnya agar menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional. Songket dan satin elok padukan, warnanya molek indah berkilau. Selamat datang kami ucapkan di Bunda Tanah Melayu, Provinsi Kepulauan Riau. Halo pemirsa iBreak, senang sekali saya Lia Erlita menyapa Anda langsung dari lapangan golf Ria Bintan. Telah hadir bersama saya hari ini Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad, SEMM. Halo Pak Ansar, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Selamat sehat ya sore Pak. semuanya. Iya, baik. Gimana nih Pak? Saya ingin berbincang-bincang seputar Kepri bersama Bapak. Ya. Nah, Kepulauan Riau ini Pak memiliki banyak sekali suku, budaya serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana karakteristik geografis dari Provinsi Kepulauan Riau ini Pak? Ya, memang Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi yang ke-34 ya, relatif provinsi baru berumur 19 tahun. Oke. Dan karena provinsi kepulauan, maka tentu terdiri dari berbagai pulau. Iya Pak. Kepri ini memiliki 2.408 pulau. Cukup banyak ya Pak dari ya? 2.408 pulau itu 379 pulau berpenghuni. Berarti beberapanya kosong ya Pak? Oh iya, masih cukup banyak pulau kosong dan pulau-pulaunya juga punya potensi-potensi besar, khususnya di bidang pariwisata dan bidang-bidang lain lah. Baik Pak. Kira-kira potensi apa saja ya Pak yang ada di Kepri ini dan bagaimana cara Bapak mengembangkan potensi-potensi tersebut? Ya, sebagian pulau berpotensi pariwisata, terutama pulau-pulau yang indah, memiliki pantai-pantai yang bagus gitu ya. Baik. Itu kita dorong, kita kembangkan sebagai pulau-pulau wisata yang saat ini saya kira tidak kurang dari 20 pulau lah yang berdekatan dengan pusat-pusat pariwisata, sentral pariwisatanya seperti Batam, Bintan, Anambas itu sudah dikembangkan untuk kawasan-kawasan wisata pulau. Dan kebanyakan sih memang turis-turis mancanegara yang hampir 100% datang ke sana. Dan sebagian pulau lainnya tentu potensinya beraneka ragam seperti Natuna, Anambas. Kita punya potensi minyak, potensi gas. Dan yang paling besar tentunya potensi di bidang perikanan. Oh, perikanan karena ya Pak ya? Kita punya potensi perikanan lestari itu per tahunnya 1,1 juta ton. Dan sampai saat ini baru termanfaatkan 33% per tahun. Dan juga sebagian pulau-pulau kita memiliki potensi untuk pengembangan industri maritim seperti shipyard, ya industri-industri pembuatan kapal ya, dan sangat banyak itu di Kepri. Ya Pak, berbicara mengenai pariwisata nih Pak, bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kepri ini Pak? Baik pariwisata yang lama maupun pariwisata yang baru Pak? Ya kita karena salah satu memang potensi unggulan kita adalah di bidang pariwisata, kita akan mendorong semua kawasan-kawasan wisata yang lama itu bisa mengembangkan objek-objek wisatanya dengan objek-objek yang baru. Artinya perluasan investasi terus kita dorong. Dan kita juga terus berupaya mencari masuknya investasi di bidang pariwisata yang baru. Seperti di Treasure Bay itu yang di kolam gede yang 6,2 hektar itu
Di situ dalam waktu dekat insya Allah akan dibangun 8 hotel baru, kemudian mereka juga akan membangun International Health Center untuk anti-aging ya, seperti di Korea. Mereka juga akan membangun nanti fasilitas-fasilitas pendukung seperti International School di situ. Kita tadi sudah bahas dan akan kita dorong. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita baru saja rapat bersama Ketua IMI, Ketua MPR kita Bapak Bambang Susatyo, kemudian Pak Tinton Suprapto, kemudian sama konsultan di bidang Formula One tracking yaitu Andrew, kemudian sama Salim Group pengelola kawasan ini. Kita bulan Januari akan groundbreaking tracking Formula One di Pulau Bintan ini, di kawasan ini, dan itu saya kira sangat spektakuler. Jadi menyambut semangat Pak Presiden karena Mandalika juga sudah mulai beroperasi dan luar biasa daya tariknya. Saya dengar juga di Jakarta juga akan satu dibangun di wilayah tengah, di wilayah timur di Mandalika, dan di wilayah barat kita akan dorong di Pulau Bintan ini. Dan saya kira karena kita dekat pangsa pasarnya Singapura, maka saya yakin mungkin kalau trekking Formula One ada di Bintan, mungkin Singapura juga akan datang ya Pak ya, menyerahkan event-eventnya ke Bintan, karena Singapura kan sangat sulit sekali. Bayangkan berapa hari mereka melakukan kegiatan formula itu, semua toko-toko harus tutup, mereka harus bayar mahal, dan barangkali Bintan bisa menjadi alternatif yang terbaik. Selain itu juga ada 2 kawasan ekonomi khusus, salah satunya adalah di bidang pariwisata, yaitu di Nongsa Sensation itu, pengembangan Nongsa Digital Park. Di sana akan kita dorong terus, dan saya yakin Kepri ini bisa jadi mega resort in the world lah ya, bisa jadi mega resort terbesar lah di dunia. Bayangkan di sini aja ada 18.000 hektar. Kita punya satu lagi kawasan Pantai Trikora di timur, di sana sudah ada kira-kira dengan pulau-pulau kecilnya 1.000 kamar hotel ya, ada seperti The Resident dari Maldives. Nanti mungkin lain waktu kita bisa berkunjung ke sana, melihat juga di wilayah timur. Nah, problem kita salah satunya adalah length of stay-nya masih relatif pendek. Pak. Nah, pemerintah mengisyaratkan agar kita bisa mendorong length of stay itu minimal 5 hari. Baik Pak, kita akan jeda sejenak ya Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama iBreak, kami akan segera kembali.